Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam pagi tadi. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, buruh sampaikan 11 tuntutan diantaranya meminta pemerintah Kota Batam untuk menaikkan upah minimum karyawan sebesar 10%. Rekan-rekan sekalian ke provinsi, pada intinya semuanya berproses untuk Ratusan buruh yang tergabung di dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam. Dalam unjuk rasa tersebut, buruh menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah Kota Batam. Di antaranya, buruh meminta pemerintah Kota Batam menaikkan upah minimum karyawan sebesar 10%. Selain itu, buruh meminta pemerintah Kota Batam mendorong perusahaan untuk menghapus tes antigen dan PCR untuk pencari kerja yang dinilai memberatkan. Naikkan UMK tahun 2022 sebesar 70%. Baru yang kedua, berlakukan UMSK yang dulu pernah ada di Kota Batam. Baru yang ketiga, cabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 9. Baru perjanjian kerja bersama tanpa omnibus law di tingkat perusahaan. Baru realisasikan pengadilan hubungan industrial di Kota Batam. Lalu yang berikutnya evaluasi pengawasan terkait K3 yang ada di Kota Batam. Baru kita minta juga pembebasan tes antigen bagi para pencari kerja yang sudah vaksin 1 sama full vaksin. Bagi ada yang kehilangan motor, buktinya masih dipegang, silakan sudah vaksin 1 dan full vaksin. Baru yang berikutnya merealisasikan pengadaan balai latihan kerja di Kota Batam. Dan yang terakhir, pekerjakan kembali sebuah naik yang di PHK oleh perusahaan. 11 tuntutan buruh yakni menuntut kenaikan UMK atau UMSK 2022 sebesar 10%, berlakukan UMSK 2022, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Perjanjian Kerjasama PKB tanpa Omnibus Law, penambahan Pengadilan Hubungan Industri PHI di Kota Batam, meminta kontrol harga sembako, meminta evaluasi pengawasan K3, meminta bebaskan PCR untuk yang sudah divaksin, meminta bebaskan antigen untuk pencari kerja, meminta segera wujudkan pembangunan BLK di Batam, dan terakhir meminta pekerjakan kembali Zulkarnain yang merupakan karyawan Schneider Batam. Menyikapi hal itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Rahmat mengatakan dirinya akan menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam 3 kategori tujuan, yakni ke pemerintah Kota Batam, ke pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Untuk ke pemerintah kota seperti penghapusan antigen dan PCR untuk pencari kerja, evaluasi keselamatan kesehatan kerja, serta lainnya akan didiskusikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan untuk permasalahan PCR dan antigen, sudah perintahkan Disnaker bersama buruh agar membahas dengan instansi terkait dan perusahaan. Kemudian, mengenai Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI dan UMK di provinsi, akan Pemko Batam sampaikan ke pemerintah Provinsi Kepri. Sementara mengenai permasalahan berkaitan Omnibus Law atau kebijakan ada di pemerintah pusat, Pemko Batam akan bersurat ke pemerintah pusat. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Batam itu mengapresiasi aksi massa buruh pada hari ini, dikarenakan dilakukan secara tertib. Itu yang memang paling pas kita jawab, dan alhamdulillah rekan-rekan serikat pekerja tadi dapat memahami hal itu. Saya juga menyampaikan pesan agar dalam melaksanakan aksi jangan abai dengan protokol kesehatan. Ya, juga saya sampaikan rasa simpati saya karena penyampaian yang dilakukan itu sangat sehat dan jauh dari aksi-aksi yang kontraproduktif. Ya, mungkin itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan.